Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah aplikasi komputer, kelas B. Di sini kami akan menjelaskan rencana pembelajaran berbasis komputer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah, Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Gita Mulyani. Saya Rati Trindia Danta Yuniar. Saya Laudia Sarawati Famas BK. Saya Saifa Fitriani Rahma Abidin. Saya Sandiat Kozuma. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nomor 1, integrasi nilai-nilai agama dan teknologi dalam pembelajaran. Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah, sebagai sekolah yang berbasis pesantren, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum akademis, termasuk dalam pendidikan matematika. Penggunaan teknologi informasi dan aplikasi komputer seperti PowerPoint berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun terdapat keterbatasan teknologi di dalam sekolah ini. Yang kedua, pentingnya teknologi dalam visualisasi konsep abstrak matematika. Pembelajaran matematika seringkali menjadi tantangan bagi siswa karena sifatnya yang abstrak. Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah memanfaatkan teknologi untuk mendukung visualisasi konsep-konsep abstrak, khususnya dalam topik geometri dan grafik. Media digital membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Evaluasi pengaruh teknologi terhadap hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran. Matematika mempengaruhi hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Surabaya. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah Surabaya. Latar belakang, profil sekolah. Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah merupakan sekolah berbasis pesantren yang menggabungkan pendidikan agama dengan kurikulum akademis. Yang nomor 2, dalam proses pembelajarannya, di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah menggunakan tantangan keterbatasan teknologi dan sumber daya. Yang ketiga, guru-guru memanfaatkan teknologi sederhana seperti PowerPoint untuk memperkaya pembelajaran matematika melalui visualisasi konsep-konsep abstrak. Yang keempat, presentasi yang digunakan menggabungkan gambar, grafik, dan animasi, khususnya dalam mengajarkan materi geometri dan aritmatika. Yang terakhir, meskipun teknologi yang digunakan terbatas, pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi matematika yang kompleks. Observasi dan wawancara. Apa saja pencapaian pembelajaran yang diharapkan dari siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah dalam mata pembelajaran matematika? Yang nomor 2, bagaimana proses penerapan media pembelajaran berbasis teknologi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah? Nomor 3, bagaimana perkembangan teknologi yang sudah digunakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah hingga saat ini? Yang keempat, metode pembelajaran apa yang paling efektif di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah dan bagaimana interaksi antara siswa dan guru dapat ditingkatkan? Dan yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengaplikasikan teknologi informasi dalam pembelajaran dan bagaimana cara mengukurnya? Hasil observasi dan wawancara. Yang nomor 1, capaian pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah meliputi berbagai aspek yang mencakup perkembangan akademis, keterampilan sosial, dan nilai-nilai keagamaan seperti dalam mata pembelajaran. Mata pembelajaran matematika, siswa dapat memahami konsep dasar matematika seperti operasi hitungan, geometri, pengukuran, dan statistika. Di mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu membaca dan menulis, berbicara, dan memahami teks dalam bahasa Indonesia. Di mata pelajaran IPA, siswa memahami tentang
dasar sains, biologi, fisika, dan juga kimia. Untuk mata pelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam, siswa mampu membaca dan menulis serta memahami bahasa Arab dan ajaran Islam serta pelaksanaan ibadah. Pertanyaan nomor 2, media pembelajaran sudah berkembang dan menggunakan teknologi yang bervariasi. Media pembelajarannya ada juga yang menggunakan aplikasi. Nomor 3, perkembangan teknologi sudah lumayan maju untuk era pesantren. Perkembangan teknologi di pesantren seperti di Jami Al-Fitrah menunjukkan adaptasi yang signifikan terhadap era digital tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional. Meskipun berlatar belakang pesantren, Jami Al-Fitrah memanfaatkan media digital seperti proyektor dan laptop untuk pembelajaran. Selain itu, akses internet yang diawasi dan penggunaan aplikasi pendidikan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Metode pembelajaran yang efektif di Jami Al-Fitrah atau dalam konteks pendidikan dasar dan umumnya biasanya melibatkan pendekatan yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal tersebut dapat berupa pendekatan secara individu, menciptakan proyek bersama kelompok, melibatkan siswa secara langsung dalam penugasan. Meningkatkan interaksi antara siswa dan guru adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan dinamis. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama dengan menerapkan pembelajaran interaktif. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Yang ketiga, penggunaan teknologi untuk kolaborasi. Nomor 5, guru di Jami Al-Fitrah seperti di sekolah dasar Islam lainnya mungkin menghadapi banyak tantangan dalam mengajar, antara lain, yang pertama, keragaman latar belakang. Yang kedua, perbedaan kemampuan akademis. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Yang kelima, manajemen kelas. Yang keenam, perkembangan teknologi. Mengukur hasil pembelajaran siswa di Jami Al-Fitrah bisa dilakukan melalui berbagai macam cara yang holistik dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, bisa dengan penilaian formatif, sumatif, portofolio, evaluasi dan diri dari teman sebaya, observasi dan catatan anekdotal, penilaian keterampilan sosial dan emosional, penilaian afektif, tes ujian tertulis. Yang selanjutnya, materi ajar yang akan kami ajarkan di Jami Al-Fitrah meliputi yang pertama yaitu kelipatan. Kelipatan sendiri adalah suatu bilangan hasil dari bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan bulat positif. Misalnya, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Menurut Yulianti, tahun 2019, pengenalan kelipatan dapat membantu siswa memahami konsep dasar sebelum memasuki materi yang lebih kompleks seperti FPB dan KPK. Yang kedua ada faktorisasi. Adalah proses memecah bilangan menjadi hasil kali. Dari bilangan-bilangan lain yang lebih kecil, faktorisasi sangat penting dalam memahami FPB dan KPK karena langkah ini adalah dasar untuk menentukan konsep kedua tersebut. Yang selanjutnya, nomor 3 yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Adalah kelipatan terkecil dari 2 bilangan atau lebih yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Misalnya, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Untuk menentukan KPK, siswa harus memahami kelipatan dari masing-masing bilangan. Kemudian, menemukan kelipatan yang sama paling kecil. Yang keempat, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Adalah faktor terbesar yang dapat membagi 2 bilangan atau lebih tanpa sisa.
Sebagai contoh, FPB dari 12 dan 6 adalah 4. Proses melibatkan faktorisasi prima dari kedua bilangan dan kemudian menentukan faktor yang sama terbesar di antara mereka. Nah, kemudian ada bahan ajar. Di bahan ajar sendiri, yang pertama ada standar kompetensi. Di standar kompetensi mencakup 5, yaitu yang pertama, memahami konsep FVP dan KPK. Yang kedua, menggunakan FVP dan KPK untuk menyelesaikan masalah konseptual. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah FVP dan KPK. Yang keempat, menggunakan teknologi dan media interaktif dalam pembelajaran FVP dan KPK. Yang kelima, bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah FVP dan KPK. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ada 2. Yang pertama kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan konsep FVB dan KPK dengan faktorisasi prima. Yang kedua ada kompetensi dasar 4.1, menggunakan FVB dan KPK untuk menyelesaikan masalah konseptual yang terkait dengan pembagian benda atau pengulangan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahan ajar selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian FVB dan KPK dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melakukan faktorisasi prima pada bilangan untuk menemukan FVB dan KPK. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan FVB dan KPK untuk menyelesaikan masalah konseptual terkait dengan pembagian benda atau pengulangan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara FVB dan KPK serta penggunaannya dalam masalah nyata. Kemudian ada indikator. Indikator yang pertama, siswa dapat melakukan faktorisasi prima pada bilangan tertentu. Yang kedua, siswa dapat menemukan FVB dan KPK pada 2 bilangan atau lebih. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual yang melibatkan FVB dan KPK. Yang keempat, siswa dapat memanfaatkan teknologi atau media interaktif untuk membantu memahami konsep FVB dan KPK. Yang kelima, siswa mampu bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah FVB dan KPK. Nah, kemudian ada media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif mempunyai 4 poin. Yang pertama, visualisasi soal FVB dan KPK. Dalam hal ini, media pembelajaran menampilkan latihan soal dalam bentuk permainan FVB dan KPK secara interaktif. Visualisasi ini menggunakan metode pohon faktor dan tabel kelipatan. Kemudian yang kedua ada pendekatan langkah demi langkah. Yang pertama, siswa mengikuti setiap proses perhitungan FVB dan KPK secara bertahap. Kemudian pemahaman terhadap konsep ditingkatkan dengan panduan visual dan interaktif. Nah, kemudian yang ketiga ada soal-soal latihan mandiri. Dalam hal ini, soal-soal latihan ini disertakan untuk mendorong pelajaran mandiri dan siswa dapat mengerjakan soal secara individu di dalam media interaktif ini. Kemudian yang keempat ada umpan balik otomatis. Dalam hal ini, setiap jawaban siswa segera mendapatkan umpan balik otomatis. Sistem menunjukkan apakah jawaban ini benar atau salah. Kemudian selanjutnya ada manfaat media interaktif. Manfaat yang pertama yaitu memperjelas konsep abstrak. Dalam hal ini, siswa dapat lebih mudah memahami konsep KPK dan FVB melalui representasi visual yang disajikan oleh simulasi interaktif. Kemudian yang kedua ada memotivasi siswa. Dalam hal ini, media pembelajaran yang interaktif berbasis kuis atau game dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menantang kepada siswa.
Kemudian yang ketiga ada umpan balik secara langsung. Dalam hal ini, media interaktif memberikan umpan balik secara langsung terkait jawaban siswa saat mereka mengerjakan latihan soal. Kemudian siswa dapat mengetahui hasilnya dari latihan soal tersebut. Baik, saya akan menjelaskan jenis media yang digunakan oleh kelompok 1. Di sini kelompok 1 menggunakan 3 media. Yang pertama, medianya yaitu Google Slide atau PowerPoint. Yang kedua, kita juga menggunakan media interaktif. Yang ketiga, kita menggunakan aplikasi permainan atau latihan soal matematika. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 1 dulu, yaitu Google Slide atau PowerPoint. Nah, di sini PowerPoint atau Google Slide digunakan untuk menjelaskan konsep dasar KPK dan FPB dengan bantuan visualisasi, di mana kita menggunakan visualisasinya berupa gambar dan animasi, serta tidak lupa juga disertai dengan contoh soal yang bervariatif. Di sini kita membantu siswa untuk lebih mudah memahami apa yang kita jelaskan dan lebih cepat untuk menangkap apa yang kita maksud. Oke, masuk yang media kedua. Kita menggunakan media interaktif. Media interaktif di sini digunakan untuk menampilkan proses penentuan KPK dan FPB dari beberapa bilangan secara dinamis. Contohnya menggunakan diagram interaktif. Di sini diagram interaktif digunakan untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor dan kelipatan bilangan itu saling berhubungan antara satu sama lain. Yang ketiga, kelompok 1 menggunakan aplikasi permainan atau latihan soal matematika. Di sini, latihan soal matematika kita menggunakan yang aplikasi permainan edukatif yang bertujuan untuk mengasah keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal KPK dan FPB. Jadi, kita tidak hanya menargetkan untuk siswa lebih paham, tapi kita juga menargetkan siswa untuk lebih terampil dalam menyelesaikan soal KPK dan FPB secara cepat dan tepat. Aplikasi ini umumnya menyediakan level kesulitan yang meningkatkan keterampilan siswa dengan level kesulitan yang bertahap pastinya, dari yang easy, medium, sampai ke difficult yang susah. Di sini kita juga meningkatkan pelajar atau siswa lebih terampil dan kreatif. Selanjutnya, untuk mencari rujukannya, yang pertama kami menggunakan Google Scholar terkait media pembelajaran interaktif, dan kami juga menemukan beberapa jurnal media pembelajaran interaktif. Yang pertama, pembelajaran kontekstual matematika, FPB dan KPK. Yang kedua, implementasi media interaktif dalam pembelajaran FPB dan KPK di sekolah dasar. Yang ketiga, pengaruh penggunaan media interaktif terhadap pemahaman konsep KPK dan FPB. Selain jurnal, kami juga menggunakan buku ajar untuk merancang referensi materi ajar dan bahan ajar mengenai materi tersebut. Setelah referensi terkumpul, kami menggunakan Google Drive untuk menyimpan referensi tersebut, dan juga kami mengaitkan dengan Zotero dan Google Doc untuk referensinya. Kemudian, untuk referensi dari materi ajar, yaitu dengan menggunakan pustaka belajar dengan tema Pembelajaran Kontekstual Matematika FPB dan KPK oleh Hermanto S. dan Sari L. pada tahun 2021. Yang kedua, dengan menggunakan Jurnal Pendidikan Matematika halaman 89-102 dengan judul Implementasi Media Interaktif dalam Pembelajaran FPB dan KPK di Sekolah Dasar oleh Yulianti R. pada tahun 2019. Yang ketiga, dengan Jurnal Edukasi Matematika pada halaman 54-68 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Terhadap Pemahaman Konsep KPK dan FPB oleh Murniati T. pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk referensi dari bahan ajar, yaitu peningkatan hasil belajar KPK dan FPB dengan pendekatan kontekstual teaching and learning di sekolah dasar dengan jurnal e-jurnal Inovasi Pembelajaran Sekolah Dasar oleh Dewi N. 2018.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran interaktif di MI Alfitroh Surabaya. Pengembangan media pembelajaran interaktif di MI Alfitroh Surabaya ini sendiri terdapat dua bagian, yaitu yang pertama konsep media pembelajaran dan yang kedua rencana pembelajaran. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran terlebih dahulu. Konsep media pembelajaran ini sendiri terdapat 4 tampilan, yaitu yang pertama tampilan, yang kedua konten, yang ketiga pengguna, dan yang terakhir ialah fungsi. Yang pertama tampilan. Tampilan ini sendiri terdapat dua bagian, yaitu tampilan permainan dan juga tampilan belajar. Dalam tampilan permainan, terdapat menu utama, lalu kuis tentang materi. Dan kuis tentang materi tersebut ada dua, yaitu tentang KPK dan FEB, lalu masing-masing materi terdapat latihan soal. Untuk tampilan kedua, yaitu tampilan belajar, lalu menu materi, kemudian terdapat dua materi juga, yaitu KPK dan FEB. Masing-masing materi terdapat latihan soal. Kemudian untuk konsep media pembelajaran yang kedua ialah konten. Konten tersebut menggunakan materi KPK dan FEB. Konsep media pembelajaran yang ketiga yaitu pengguna. Penggunanya di sini ada dua, yaitu oleh guru dan siswa kelas 4 MI Alfitroh. Konsep media pembelajaran yang terakhir ialah fungsi. Fungsi, lalu klik menu utama, kemudian terdapat tombol permainan, yaitu tombol permainan ada KPK dan FEB, lalu dalam masing-masing materi terdapat latihan soal, kemudian penilaian. Kemudian untuk pengembangan media pembelajaran interaktif di MI Alfitroh Surabaya, yang bagian kedua yaitu rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran tersebut mempunyai dua bagian juga, yaitu referensi materi pengajar dan masuk kelas. Untuk referensi materi pengajaran terdapat dua bagian, yaitu yang bagian pertama anggota 1, 2, dan 3. Untuk tampilan yang kedua anggota 4 dan 5. Lalu untuk anggota 1, 2, dan 3 yaitu tugasnya mencari materi. Materi tersebut ialah KPK dan FEB. Untuk referensi materi pengajaran pada anggota 4 dan 5 yaitu membuat media pembelajaran. Selanjutnya rencana pembelajaran yang kedua yaitu masuk kelas, lalu salam pembuka dan doa, kemudian perkenalan dan absensi. Perkenalan dan absensi ini sendiri terdapat 3 bagian, yaitu anggota 1 dan 2, anggota 3 dan 4, dan anggota 5. Dalam anggota 1 dan 2, yaitu bertugas untuk menyampaikan materi pembelajaran, memberikan contoh soal, lalu memberikan tugas secara berkelompok. Tiap kelompok yang menjawab dengan benar, maka kami akan memberinya hadiah. Untuk perkenalan dan absensi yang kedua yaitu oleh anggota 3 dan 4 yang bertugas untuk ice breaking dan memberikan kuis tentang materi pembelajaran tersebut, lalu poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Untuk yang terakhir yaitu anggota 5 bertugas untuk dokumentasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang flowchart rencana dari kelompok 1. Untuk pertama, kita akan mulai. Setelah kita memulainya dengan salam. Setelah salam, kita lanjut ke absensi siswa. Di absensi siswa ini ada dua dampak ya teman-teman. Yang pertama ada absensi siswa yang hadir, yang kedua ada yang tidak hadir. Apabila siswa hadir, maka kita akan ada tanya jawab materi dasar. Dan apabila siswa tidak hadir, maka kita lanjut melompat ke menampilkan media pembelajaran KPK dan FEB. Nah, setelah menampilkan KPK dan FEB muncul layar utama, tampilan utama KPK dan FEB. Kemudian setelah tampilan utamanya KPK dan FEB akan muncul ke Ayo Belajar. Di Ayo Belajar ini setelah tampilan utamanya Ayo Belajar, maka akan muncul layar ke menampilkan materi dan contoh soal. Di mana contoh soal ini kita tidak hanya memaparkan soalnya saja, tetapi kita juga akan memaparkan jawabannya. Jadi sekalian menjelaskan bagaimana penyelesaian KPK dan FEB tersebut. Kemudian setelah menampilkan materi dan contoh soal beserta jawaban, kita akan ada Ayo
Berlatih. Di Ayo Berlatih ini ada menu, di mana menu ini mencakup 2 KPK dan FPB, di mana akan merujuk ke latihan soal yang sama. Di latihan soal yang sama, di sini ada 4 latihan soal dengan konsep pengerjaan yang sama setiap soalnya. Seperti contohnya soal yang pertama, yaitu apabila siswa benar, dia akan bisa lanjut ke soal yang kedua, dan apabila siswa salah, dia akan kembali lagi ke soal yang pertama. Di sini siswa tidak akan bisa melanjutkan soal setelahnya apabila siswa belum bisa menyelesaikan soal yang pertama. Begitu juga dengan soal yang kedua dan ketiga serta keempat. Apabila siswa salah akan kembali ke soal tersebut, dan apabila siswa benar akan bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Di sini, apabila soal yang keempat selesai atau siswa benar dalam pengerjaannya, akan ada review di mana pembahasan sebelumnya. Hanya review sedikit karena siswa dianggap sudah paham setelah menyelesaikan 4 soal tersebut. Setelah review, kita ada salam penutup dan selesai. Penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum